Pentingnya menggunakan masker pada masa pandemi. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa penularan virus corona dapat melalui droplet atau percikan yang keluar saat kita berbicara. Penularan terjadi ketika percikan terhirup oleh orang lain yang ada di sekitar kita. Oleh karenanya, masker dibuat untuk melindungi diri dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain, agar tidak masuk ke hidung dan mulut kita, ataupun sebaliknya, agar droplet kita tidak mengenai orang lain. Kita dianjurkan menggunakan masker. Masker ini dibagi menjadi 3 jenis yang disarankan untuk digunakan. Masker kain. Masker kain disarankan untuk memakai masker kain ketika harus berpergian keluar rumah, misalnya saat harus bekerja atau membeli kebutuhan bulanan. Masker kain tetap dapat menghalau sebagian percikan yang keluar dari droplet yang saat kita berbicara, menghela napas ataupun batuk dan bersin. Jika digunakan dengan benar, masker ini tetap dapat mengurangi penyebaran virus corona di masyarakat, terutama orang yang terkena virus namun tidak memiliki gejala apapun. Masker bedah. Jenis masker sekali pakai ini dapat dimulai dan sering digunakan tenaga medis. Menggunakan masker dalam ini sangat efektif dalam mencegah penyebaran penyakit menular seperti infeksi virus corona. Masker N95. Masker N95 juga efektif untuk mencegah penularan virus corona. Masker yang cenderung lebih mahal dan masker bedah ini tidak hanya mampu menghalau percikan air liur saja, tapi juga partikel kecil di udara yang mungkin mengandung virus. Walaupun daya lindung lebih baik, masker N95 tidak disarankan untuk penggunaan masker sehari-hari. Masker juga dikenal sebagai alat pelindung diri. Sebagai alat pelindung diri, masker dirancang untuk memberikan perlindungan kepada pemakai dan bukan sebaliknya, menjadi sarana transmisi atau penularan karena penggunaan yang salah. Pentingnya mencuci tangan pakai sabun pada masa pandemi COVID-19. Mencuci tangan mungkin terlihat mudah dan sering diremehkan hingga dilupakan. Namun tahukah Anda bahwa mencuci tangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam dunia medis? Hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membuat sebuah kampanye global untuk menciptakan setiap tanggal 15 Oktober adalah hari cuci tangan pakai sabun sedunia. Begitu banyak penyakit yang dapat ditularkan seperti penyakit saluran pernapasan, diare, infeksi cacing, dan penyakit kulit. Dengan hanya mencuci tangan, tingkat infeksi saluran pernapasan dapat menurun hingga 15-25%. Terlebih dalam era pandemi COVID-19 ini, pemerintah telah menyampaikan kampanye pentingnya cuci tangan sebagai salah satu protokol kesehatan yang harus dijalankan setiap orang dimanapun berada. Lalu kapan waktu yang tepat untuk kita perlu mencuci tangan? Menurut Centers of Disease Control and Prevention atau CDC dan Kementerian Kesehatan, berikut adalah saat-saat kita perlu mencuci tangan. 1. Sebelum atau saat dan sesudah mencuci makanan. 2. Sebelum dan setelah mencuci tangan. 3. Sebelum menyusui. 4. Sebelum dan setelah mengasuh seorang yang sakit di rumah. 5. Setelah buang air. 6. Setelah batuk dan bersin. 7. Setelah menyentuh sampah. 8. Setelah beraktivitas seperti mengetik, menyentuh uang, hewan, atau binatang berkebun. Selanjutnya, bagaimana langkah tepat mencuci tangan? Pertama, menyalakan keran. Kedua, membasuh tangan. Ketiga, mengambil sabun. Keempat, diolesi. Dan kelima, dibasuh. Sekian, terima kasih. Pentingnya menjaga jarak pada masa pandemi COVID-19. Sebagai upaya menghentikan pandemi COVID-19, Satgas Penanganan COVID-19 tidak bosan-bosannya mengajak seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan, salah satunya menjaga jarak. Why? Menjaga jarak itu penting. Menurut perubahan perilaku yang dikeluarkan Satgas Penanganan COVID-19,
Jarak sangat penting dilakukan saat masa pandemi COVID-19 karena tetesan yang keluar saat orang batuk jika tanpa masker bisa menular sampai 2 meter. Sementara saat kita berbicara tanpa masker, aerosol atau uap udara bisa meluncur sejauh 2 meter. Sedangkan saat kita atau orang sedang berbicara tanpa masker, tetesan bisa meluncur sejauh 6 meter. Kebanyakan betapa pentingnya kita selalu menjaga jarak. Dengan menjaga jarak, pencegahan tidak bisa mengurangi resiko atau tertular atau menulari orang lain. Ada beberapa hal yang penting yang dapat dilakukan pada saat menjaga jarak. Pertama, menghindari kerumunan. Kedua, menggunakan transportasi kendaraan yang tidak memenuhi standar protokol kesehatan. Dan ketiga, mengurangi aktivitas dalam ruangan yang tertutup dan banyak orang dalam waktu yang lebih dari 2 jam. Terima kasih. Pentingnya vaksinasi pada diri sendiri dan orang lain pada masa pandemi COVID-19. Dokter Spesialis Anak RS Pondok Indah Bintaro Jaya, Dr. Caesar Pronocitro SPA menjelaskan, vaksinasi memiliki banyak manfaat. Vaksinasi bisa menurunkan angka kejadian penyakit. Jika merujuk pada data global, angka kejadian prostitusi pada 1980 mencapai 1.983.355 pada 2016. Setelah vaksinasi dilakukan dalam jangka panjang, angkanya turun 94% menjadi 123,003%. Begitu juga dengan penyakit polio, awalnya mencapai 53.000 pada 2016. Kasusnya turun 99%, hanya tersisa 42 kasus. Difteri turun 93%, rubella turun 96%, tetanus atau total turun 89%, dan tetanus neonatal turun 85%. Menciptakan kekebalan tubuh kelompok atau herd immunity. Herd immunity atau kekebalan kelompok penting untuk melindungi orang lain yang rentan terhadap penyakit, contohnya individu dengan imunitas yang menurun atau menjalani kemoterapi. Sangat penting bagi mereka berada di sekitar orang yang sudah diimunisasi, sehingga risiko tertular penyakit menjadi kecil apabila cakupan vaksinasi rendah dan kekebalan kelompok tidak terbentuk outbreak atau kejadian luar biasa terjadi. Kasus difteri dan hepatitis A yang belum lama ini terjadi bisa terjadi. Melindungi orang-orang sekitar kita, vaksinasi juga dapat melindungi orang-orang sekitar kita. Contohnya, vaksinasi rubella. Vaksin ini penting diberikan walaupun infeksinya tidak berat. Anak atau orang dewasa yang terinfeksi rubella memang hanya akan mengalami gejala ringan yang sembuh sendiri. Namun, apabila rubella terjadi pada ibu yang sedang hamil, risiko bisa fatal dan janin yang dikandung bisa mengalami catatan atau katarak bawaan, kelainan jantung, ketulian, gangguan mental, dan lainnya. Terima kasih.